Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Mahasiswa sekalian, semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian objek dan ruang lingkup IAD. Ruang lingkup ini nanti akan kita isi dengan pengetahuan seberapa pentingnya kita belajar tentang ilmu alamiah dasar. Mari kita mulai dengan pengertian IAD secara etimologi. Ilmu alamiah dasar itu berasal dari bahasa Inggris dan Arab. Kita ambil dua-duanya. Nanti juga kita ambil dari bahasa Indonesia. Dari bahasa Inggris, science, ya. Science ini sebutan lain dari ilmu alamiah dasar, ilmu alam ya, natural science. Kemudian dari bahasa Arab ada kata alima ya'lamu ilman yang artinya memahami secara betul-betul, secara benar apa itu ilmu, yaitu memahami ilmu alamiah tersebut. Dasar yang dimaksud di sini adalah basicnya ya, adalah poin-poin utama yang kita perlu pahami dalam ilmu alamiah dasar ini. Selanjutnya konteks secara luas. Dalam mempelajari ilmu alamiah dasar, terjadilah sebuah pemahaman di mana berasal dari pengamatan-pengamatan, kemudian terjadi percobaan, muncullah fakta-fakta. Yang diamati apa? Fakta yang ada. Dicoba sehingga memunculkan lagi fakta. Nanti hasil akhir kolaborasi dari tiga hal ini akan memunculkan teori-teori. Ilmu alamiah dasar itu mengkaji tentang gejala dalam alam semesta seluruhnya sehingga terbentuk konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Abdullah Ali menukil pendapat H.W. Fowler yang mendefinisikan sebagai ilmu yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi, sehingga ilmu alamiah atau ilmu pengetahuan alam merupakan suatu ilmu teoritis yang didasarkan pada pengamatan percobaan terhadap gejala-gejala alam. Fakta-fakta tentang gejala kebendaan diselidiki dan diuji berulang-ulang sehingga menghasilkan teori. Secara komplit, pengertian IAD bisa dipahami seperti ini, ya, sehingga kita bisa menemukan sebuah kalimat yang meyakinkan tentang pengertian ilmu alamiah dasar. Kenapa kita harus mempelajari ilmu ini? Adalah sebab 6 utama ini. Dengan mempelajari ilmu ini, kita mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup pembahasan IAD. IAD itu membahas apa saja, tentang hal-hal yang ada di bumi, hal-hal yang ada di langit, tentang penciptaan, tentang proses penciptaan, proses pembentukan teori, dan lain-lain. Kita juga mampu memiliki cakrawala pandang yang lebih luas dalam bidang IAD, karena kita mempelajarinya. Kita juga mampu memahami persoalan ilmu alamiah dengan penalaran yang lebih komprehensif. Ini kenapa bisa begini, kita pahami, kita teliti, kita amati, sehingga kita bisa bertemu dengan sebuah kesimpulan yang ilmiah. Kita juga mampu memahami dan menjelaskan berbagai fenomena alam dalam tinjauan sains dan Al-Quran. Jadi nanti kalau kita membahas tentang
poin-poin dalam presentasi masing-masing kelompok. Jangan lupa diikutkan dalil, baik itu akli maupun nakli, sehingga presentasinya bisa lebih mantap. Setelah itu kita mampu mengembangkan kepribadian sehingga muncul kepekaan, cepat tanggap, dan dapat mengambil tindakan yang tepat dan bertanggung jawab terhadap berbagai masalah perkembangan ilmu alamiah dasar. Karena kita sudah tahu konsepnya bagaimana, prinsip-prinsip dasarnya bagaimana, kita akan pandai merespon apa gejala alam untuk kehidupan kita. Kita pandai membaca langkah apa selanjutnya yang kita lakukan ketika saya diberi tanda seperti ini. Yang terakhir, kita memiliki cara pandang yang utuh akan hubungan al-Khaliq dengan makhluknya. Berikut tanggung jawab manusia di dalamnya. Kenapa kita perlu belajar ini? Ya, karena kita sebenarnya Allah itu sudah memberikan tanda-tanda kebesaran yang tersebar di langit dan di bumi dan dapat dilihat oleh orang-orang baik yang mau percaya ya maupun yang tidak mau percaya. Tapi apabila kita mau percaya dan yakin, tanda-tanda alam itu nanti yang akan menjadi petunjuk terbaik bagi kita. Dalam episode sebuah pembahasan tafsir, ada surah yang dibahas tentang tanda-tanda kebesaran Allah dan cara Allah berbicara melalui alam raya, yaitu surah Al-Jasiyah yang turun di Mekah yang membahas seputaran keesaan Tuhan, kuasa Allah, kemudian hari akhir dan lain sebagainya. Satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inilah serupa dengan pembuka ayat-ayat ya. Berbincang tentang Alkitab, tentang keagungan dan hikmah. Ayat selanjutnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fis samawati wal ardi la'ayatil lil mu'minin. Sesungguhnya di aneka langit-langit ya, di aneka langit berarti bukan hanya satu langit dan bumi ada ayat-ayat untuk orang-orang yang mau percaya. Ya. Yang mau percaya. Yang pertama, kita harus tahu apa artinya ayat itu. Nanti supaya kita tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya sebagai tanda atau rambu-rambu jalan, di mana kita akan berjalan dengan baik apabila kita mengikutinya. Misalnya tanda-tanda yang ada di langit, ada matahari. Kenapa matahari itu kok dari pagi dan sore? Kenapa seperti itu? Siapa yang membuat? Apa maksudnya? Ya mungkin kan dia berjalan-jalan sendiri begitu saja seenaknya. Lalu mataharinya capek misalnya. Ya kan kemudian goncang alam ini. Hal itu perlu dipelajari dan manusia telah diberikan tanda. Kalau tanda, kita sebagai makhluk, apa tanda pada diri kita? Ada banyak. Salah satunya misalnya pada penciptaan manusia ada tanda-tanda Allah yang misalnya kita tahu bahwa bayi yang mau lahir itu dia berputar posisi kepalanya terbalik di bawah. Kenapa? Karena dia akan melakukan dorongan untuk membuka rahim sehingga bisa menjadikan jalan lahir ke dunia. Ada banyak hal yang akan nanti kita ungkapkan dalam pelajaran ini. Itulah kenapa menjadi penting. Apa sebabnya kok menjadi penting? Ya, ilmu alamiah dasar ini sudah didapatkan pada pendidikan dasar. Sehingga mahasiswa dalam tingkat mahasiswa merasa ilmu ini tidak penting. Rasa penasarannya sudah terbatas, dianggap tidak perlu lagi gitu.
Fenomena yang terjadi dengan adanya ruang lingkup yang terbatas tersebut pada jurusan di perguruan tinggi membuat mahasiswa lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan bidang ilmunya saja. Misalnya anak ekonomi fokusnya ya pada ekonomi. Sementara untuk ilmu informasi dan pengetahuan yang tidak terlalu berkaitan, mereka mungkin tidak akan terlalu fokus. Makanya perlu dibekali, padahal hal ini sangat penting gitu. Mahasiswa diharapkan memiliki cara berpikir yang komprehensif, karena sosok mahasiswa diharapkan menjadi masyarakat peduli, ya, tidak hanya terkotak-kotak pada keilmuannya saja. Selain itu, apalagi kok penting ilmu ini? Karena ini akan menjadi sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya, kepekaan lingkungan dan sosial, juga kemampuan hidup bermasyarakat. Pengetahuan tentang pelestarian, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, ini menjadi penting karena dengan mempelajari IAD diharapkan dapat menjadi sosok yang memiliki pengetahuan akan manusia dan alam semesta sehingga sadar posisinya. Sadar diri bahwa kita adalah makhluk dan ada sang kholik. Dan kita akan sadar diri untuk membuka terus belajar sehingga kita kaya akan ilmu. Baik, dapat disimpulkan bahwa ilmu alamiah dasar itu pengertiannya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dasar-dasar lahirnya ilmu pengetahuan ilmiah. Ilmu pengetahuan ilmiah di dalamnya terdapat metode yang digunakan dalam mempelajari objek pembahasan, nilai yang manfaat, dan diperoleh. Adapun tujuan dari mempelajari ilmu alamiah dasar ini adalah untuk mengetahui dasar dan proses lahirnya ilmu pengetahuan, untuk juga mengetahui keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan agama, dan untuk mengetahui hubungan antara kholik dan makhluknya. Terakhir, pentingnya mempelajari ilmu alamiah dasar ini antaranya adalah agar kita menyadari bahwa Allah sebagai Al-Khaliq yang menurunkan wahyu berupa sumber dan dasar lahirnya ilmu pengetahuan ilmiah, agar kita mengetahui proses perubahan pengetahuan menjadi ilmu alam yang kita pakai untuk bekal hidup. Baik mahasiswa sekalian, yang paling penting saya ungkapkan di sini adalah iqra, bacalah. Karena dengan membaca, baik tanda-tanda yang tertulis maupun yang tidak tertulis, kita akan menjadi kaya akan ilmu. Mari kita buka hati, buka mata, buka hati, dan buka pikiran untuk bisa mempelajari ilmu alamiah dasar ini dengan baik. Demikian saya akhiri presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.